Ya, berikut ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan pecahan. Bentuk dari pertidaksamaan pecahan itu adalah fx per gx lebih besar atau lebih kecil sama dengan 0, ya, dengan syarat bahwa gx tidak boleh sama dengan 0, ya. Nah, pertidaksamaan pecahan ini sebenarnya poinnya bahwa penyebutnya yaitu gx itu harus memuat x, ya. Kalau pembilangnya tidak memuat x, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Jadi poinnya adalah penyebutnya inilah yang harus memuat x. Misalnya 5 per x kurang 2 itu sudah kita katakan sebagai pertidaksamaan pecahan. Tetapi kalau kita balik x kurang 2 per 5, maka itu bukan merupakan pertidaksamaan pecahan, karena penyebutnya tidak memuat x. Bisa, ya? Nah, sekarang bagaimana kita mencari solusinya? Kita naikkan ke atas gx-nya, ya. Jadi hasilnya gx dikali fx lebih besar atau lebih kecil sama dengan 0, gitu, ya. Oke. Coba kita lihat contoh yang pertama ini. Selesaikanlah pertidaksamaan x kurang 2 per x tambah 3 sama dengan 0. Yang pertama kita perhatikan, ya, apakah ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya? Apa itu? Yaitu ruas kanan harus 0 dan ruas kiri dia sudah terfaktor, ya. Terfaktor maksudnya sudah ada nilai x-nya, sudah bisa kita dapatkan nilai-nilai x-nya. Maka selanjutnya adalah x tambah 3 ini kita naikkan ke atas, ya, menjadi x tambah 3 dikali dengan x kurang 2 lebih besar sama dengan 0, ya. Tadi kita katakan bahwa syaratnya gx tidak boleh sama dengan 0, ya. Gx itu di sini x tambah 3. Berarti x tambah 3 ini tidak boleh sama dengan 0. X tambah 3 berarti x-nya min 3. X kurang 2 berarti x-nya sama dengan 2. Lalu kita buat ke garis bilangan. Ya, di sini kita lihat bahwa min 3 dengan 2 ada perbedaan cara menampilkannya, ya. Apa perbedaannya? Di min 3 kita buat bulat kosong, ya. Kalau yang ini namanya bulat ada irisan, ada arsirannya, gitu, ya, berarsiran. Inilah dia yang membedakan mereka, ya. Kenapa di 2 ini ada arsiran? Karena di dalam pertidaksamaannya menggunakan simbol sama dengan. Loh, kenapa di min 3 ini tidak ada arsirannya padahal di pertidaksamaan ada simbol sama dengannya? Nah, karena min 3 ini adalah penyebut, yaitu gx tadi tidak boleh sama dengan 0. Jadi artinya kalimat syarat gx tidak boleh sama dengan 0 ini kita tampilkan di garis bilangan saja, ya, yaitu dengan bulat kosong, tidak ada arsirannya. Nah, sementara yang ada sama dengannya itu bulat berarsir. Paham, ya? Nah, itu dia. Nah, sekarang kita akan menentukan tanda pada setiap ruas-ruas yang ada. Kita akan mengisi ruas terkanan dulu dengan cara mengalihkan koefisien x yang ada, tandanya saja. Ini koefisien x-nya tandanya positif, dikali dengan positif, hasilnya positif ruas kanan. Nah, sementara untuk yang ruas yang lain itu dilihat pangkat dari masing-masing nilai x yang dilewati. 2 pangkat ganjil yaitu pangkat 1, maka tanda berubah. Kemudian min 3 juga pangkat 1, tanda berubah lagi, gitu, ya. Nah, kemudian mana daerah solusi kita? Ya udah, kalau dia menggunakan lebih besar 0 itu berarti daerah positif, ya, yang ini sama yang ini. Yaitu berarti ke kanan daripada 2, ke kiri daripada min 3.
Artinya X lebih kecil min 3 nggak pakai sama dengan, atau X lebih besar sama dengan 2 pakai sama dengan karena ada arsiran tadi ya. Nah, kita lihat dulu contoh yang kedua. Selesaikanlah pertidaksamaan berikut ini ya. Nah, pertama kali kita lihat apakah dia sudah dalam bentuk umum. Pertama, ruas kanan sudah 0, sudah ya. Nah, ruas kiri belum terfaktor. Jadi kita faktorkan dulu. Nah, seperti ini. X kuadrat tambah X kurang 2 faktornya X tambah 2 kali X kurang 1. X kuadrat kurang 2 X kurang 3 faktornya X tambah 1 kali X kurang 3 ya. Nah, kemudian naikkan ke atas yang dibawa penyebutnya ini menjadi X tambah 1 kali X kurang 3 kali X tambah 2 X kurang 1 besar sama dengan 0. Oke. Nah, berikutnya adalah kita buat dalam satu garis bilangan. Ada 4 buah nilai X-nya, yaitu min 2, min 1, 1 dan 3 seperti ini. Nah, perhatikan ada bulat min 2 di kiri paling kecil, min 1 di setelahnya, 1 setelahnya, dan yang terakhir 3 yang paling besar gitu ya. Nah, perhatikan ada bulat berarsir, ada bulat kosong ya. Nah, yang bulat berarsir ini menunjukkan bahwa karena dalam pertidaksamaan ada sama dengan. Nah, kenapa min 1 dan 3 ini tidak kita arsir? Karena min 1 dan 3 ini adalah penyebut. Penyebut tidak boleh sama dengan ya. Nah, akhirnya jadi yang kena arsir hanya min 2 karena dia penyebut, pembilang, dan 1 karena dia pembilang ya. Sementara min 1 dan 3 dia penyebut, tidak boleh diarsir. Oke. Nah, selanjutnya kita mau beri tanda positif negatifnya ya. Ruas terkanan dulu. Cara mengisi ruas terkanan adalah koefisien X ini ya dikalikan. Tanda-tandanya aja. Ini positif kali positif kali positif kali positif koefisiennya ya. Hasil kalinya positif. Kemudian kalau pangkat ganjil setiap X yang dilewati, maka tanda berubah terus. Ternyata ini pangkatnya pangkat 1 semua, yaitu pangkat ganjil. Berubah terus dari positif menjadi negatif, dari negatif jadi positif, dari positif jadi negatif, dari negatif jadi positif lagi, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah menentukan solusinya, yaitu kalau menggunakan lebih besar berarti daerahnya daerah positif ini yang kita tandai tadi. Ya, ada 3 tempat, ke kanan 3 di antara min 1 dengan 1 dan lebih di kiri daripada min 2. Nah, menuliskannya adalah di kiri min 2 itu lebih kecil, berarti X lebih kecil, pakai sama dengan karena ada arsiran. Di antara min 1 dengan 1 itu di antara, atau di antara begini. Nah, di 1 pakai sama dengan karena ada arsiran, ada atau lagi. Di kanan 3 X lebih besar 3 tidak pakai sama dengan karena tidak diarsir ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh kita yang ketiga. Selesaikanlah pertidaksamaan X kuadrat tambah X kurang 12 per X kuadrat kurang X kurang 6. Mirip kayak yang tadi ya. Nah, ini kita lihat apakah sudah sesuai bentuk umum atau belum. Ternyata ruas kanannya adalah 0 ya. Kalau ruas kanan 0 udah cocok lah. Sekarang tinggal yang kiri ini kita faktorkan. Jadi solusinya X kuadrat tambah X kurang 12 faktornya adalah X tambah 4 kali X kurang 3. Nah, yang bawah X kuadrat kurang X kurang 6 faktornya adalah X tambah 2 kali X kurang 3 ya. Nah, biasanya X kurang 3 ini kita coret karena sama ya, biasanya gitu. Tapi dalam pertidaksamaan jangan ya. Kenapa begitu? Karena X kurang 3 ini belum tentu positif, belum tentu negatif ya, gitu. Nah, jadi kalau gitu yang kedua ya, kita lihat nanti ya, X kurang 3 ini ada di dalam pertidaksamaan kita. Artinya
dia ada di penyebut ya, nanti dilintasi pula dia gitu ya, seperti ini. X sama dengan 3 ya. Kita naikkan aja lah dulu biar kelihatan. Jadi ketika dinaikkan ke atas menjadi X tambah 2 kali X kurang 3 kali X tambah 4 kali X kurang 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, X kurang 3 dengan X kurang 3 ini kan jadi X kurang 3 kuadrat, ya kan? Kali X tambah 4. Nah, gitu dia ya. Lalu buat di garis bilangan ada 3 buah nilai X-nya ya, ada min 4 paling kecil, kemudian ada min 2 setelahnya, dan ada 3 setelahnya ya. Nah, kemudian kita lihat ada bulat penuh. Nah, harusnya yang di bulat penuh sih awalnya rencananya yang penyebut ini, pembilang ini min 4 sama 3. Tapi karena 3 juga sebagai penyebut, maka tak boleh diarsir ya gitu. Nah, kemudian pos minnya ya. Ini positif kali positif kali positif, maka paling kanan positif. 3 pangkatnya pangkat genap, maka karena dia pangkat genap tetap tandanya positif, tetap positif. Min 2 pangkatnya pangkat ganjil, tanda berubah jadi negatif. Min 4 pangkat ganjil, tanda berubah jadi positif. Nah, yang diminta yang lebih kecil daripada 0, maka yang negatif lah. Nah, ini dia ya. Maka jawabannya min 4 kecil sama dengan X kecil daripada min 2. Oke. Ya, selanjutnya adalah contoh kita yang nomor 4. Ya. Selesaikanlah pertidaksamaan X kuadrat tambah X kurang 6 per X kuadrat tambah 3X tambah 4 besar sama dengan 0. Apakah sudah bentuk umum? Sudah, ruas kanan sudah 0 ya. Karena ruas kanan sudah 0, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah ya memfaktorkan ya. Nah, di sini ya solusinya yang saya faktorkan hanya yang atas ini saja. Nah, yang ini X kuadrat tambah X kurang 6, faktornya X tambah 3 kali X kurang 2. Nah ya, X kuadrat tambah 3 X tambah 4 nggak bisa difaktorkan ya, sehingga jawaban kita seperti ini ya. Karena dia adalah pembilang, maka X sama dengan min 3 ini sama 2 ini taruh di garis bilangan, dan ruas terkanan adalah positif, negatif, positif ya. Lebih besar 0 berarti yang positif ke kanan, ke kiri min 3. Sehingga solusinya X kecil sama dengan min 3 atau X besar sama dengan 2. Nah, kenapa yang di bawah nggak kita olah? Oh, nggak bisa difaktorkan. Tapi bukan sekedar itu penyebabnya. Ternyata kalau kita cek diskriminannya ya, karena D-nya adalah negatif ya, negatif 7. Kalau D kecil daripada 0 tidak ada akar realnya, maka nggak dapat dia. Dan yang kedua juga ini kalau di persamaan kuadrat kan namanya akarnya tidak real ya. Tapi kalau di fungsi kuadrat namanya ini definite namanya ya. Jadi untuk yang definite ini nggak usah diproses, tak usah. Cukup yang bisa difaktor saja. Maksudnya yang dapat faktornya ya, dapat nilai X-nya. Ciri-cirinya nanti dia D-nya kecil 0. Udah, kalau D kecil 0 nggak usah diteruskan. Ya. Nah, sama juga dengan contoh yang kelima ini. Selesaikanlah pertidaksamaan berikut ini. X kuadrat tambah dengan X tambah 1 gitu ya. Nah, ini X kuadrat kurang 3X kurang 4 katanya ya. Nah, oke lah. Ternyata solusinya yang atas ini pula yang nggak bisa kita faktorkan. Sehingga yang bawah itu aja yang kita faktorkan. Lebih kecil daripada, oh nggak ada sama dengannya. Iyalah, karena dia penyebut. Walaupun di soal ada sama dengannya, penyebut kan nggak boleh sama dengan 0, maka nggak boleh ada sama dengannya. Jadi X kuadrat kurang 3X kurang 4 ini difaktor menjadi X tambah 4, X tambah 1 kali X kurang 4. Lebih kecil 0 saja ya. Oke. Lalu buat dalam garis bilangan ada min 1, ada 4. Dan bulat kosong, tidak ada arsiran karena tidak ada, boleh saja sama dengan. Lalu ini positif, negatif, positif. Lebih kecil 0 berarti yang negatif di ruas ini ya, ruas tengah.
Berarti jawabannya antara min 1 sampai 4 tak pakai sama dengan. Nah, sama dengan yang tadi komentar kita adalah X kuadrat tambah X tambah 1 ini tidak diproses karena memiliki diskriminan yang negatif 3 alias lebih kecil daripada 0. Tidak ada akar real atau definite ya. Nah. Oke. Selanjutnya adalah dari tadi kita berbicara yang ruas kanannya 0 kan. Kali ini kita berbicara yang ruas kanannya tidak 0 seperti ini 1. Ya, jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu pindahkan 1 ini ke kiri. Jadi 1 pindah kiri jadi kurang 1. Samakan penyebut. X tambah 2 kan penyebutnya. Jadi 1 ini X tambah 2 per X tambah 2. Iya. Lalu sederhanakanlah karena penyebut udah sama, atas dikurangkan. 2X kurang X min 5 kurang 2. Jadi X kurang 7 per X tambah 2 kecil 0. Kalau udah seperti ini, udah naikkan nih ke atas gitu ya. Sehingga X tambah 2 kali X kurang 7 kecil 0. Nah, buat garis bilangan X-nya min 2 dan 7. Min 2 dan 7. Nah, min 2 walaupun ada sama dengan min 2 karena penyebut tidak kita arsir, tapi 7 kita arsir ya. Nah, lalu positif, negatif, positif, lebih kecil 0 berarti ruas yang tengah, negatif ya. Ya, ini dia. Berarti jawabannya min 2 kecil X kecil 7 ya. Ya, jadi hasilnya adalah min 2 kecil X kecil sama dengan 7 ya. Dimana seperti tadi bahwa di min 2 ini tidak ada arsiran, maka dia tidak ada sama dengan. Sementara di 7 ini ada arsirannya, ada sama dengan. Oke. Nah, berikutnya adalah contoh soal kita yang ketujuh, yaitu juga sama, ruas kanannya adalah tidak 0 ya. Jadi solusinya adalah pindahkan ruas kanan ke kiri, lalu kalikan ini 1 dengan penyebut yang sama dengan yang sudah ada, yaitu X kurang 4, menjadi seperti ini. Ya, kurang 2 kali X kurang 4 per X kurang 4 itu kan 1 ya, lebih kecil daripada 0. Nah, dengan demikian penyebut udah sama-sama X kurang 4, maka yang atas tinggal kita kurangkan saja, yaitu X kurang 2X itu min X, 6 ya, dikurang min 2 kali min 4 itu positif 8, 6 tambah 8, 14 ya. Nah, lalu ini naikkan ke atas ya, menjadi X kurang 4 kali min X tambah 14 lebih kecil daripada 0 ya. Buat dalam garis bilangan nilai-nilai X-nya, dan di sini tidak ada sama dengan ya, jadi tidak perlu ada yang diarsir ya. Maka X-nya pertama kali kita pakai 4 ya, baru kemudian 14. Nah, di sini ya koefisien X-nya ada yang negatif nih, jadi positif kali negatif, ini ruas kanannya negatif jadinya ya. Nah, ini baru gantian ya, positif negatif. Oke. Diminta yang lebih kecil daripada 0, berarti daerah yang negatif ya, ke kanan 14, ke kiri 4. Berarti X-nya lebih kecil daripada 4 atau X lebih besar daripada 4, 14 ya. Nah, selanjutnya adalah kita lanjut ke contoh yang nomor 8. Selesaikanlah pertidaksamaan seperti ini ya. Ini juga ruas kiri dengan ruas kanan ini ya. Ini enggak 0 ini. Jadi langkahnya tetap saja, nolkan ruas kanan dengan memindahkan ke kiri. Jadi 3 per X kurang 4 kurang 2 per X tambah 1 lebih kecil daripada 0 ya. Nah, jadi ini samakan penyebut ya. Samakan penyebut dengan menyilang. Masih ingat ya caranya ya. 3 ini X kali kemari, X kurang 4 kali kedua ya. Nanti penyebutnya adalah X kurang 4 kali X tambah 1, seperti ini. X tambah 1 kali 3, 3X tambah 3 kurang 2 kali X kurang 4 adalah min 2 kali X min 2X, min 2 kali min 4 positif 8 per ini X kurang 4 kali X tambah 1.
Iya, oke. Nah, lalu sederhanakan yang atas. 3x kurang 2x jadi x, 3 tambah 8 11, jadi x tambah 11. Per x kurang 4 kali x tambah 1 lebih kecil 0, ya. Nah, naikkan ke atas ya, jadi x kurang 4 kali x tambah 1 kali x tambah 11 kecil 0. Nah, ini buat di garis bilangan. Ada min 11 paling kecil, kemudian ada min 1 dan ada 4 ya, semuanya bulat kosong karena dia tidak ada arsiran. Tidak ada sama dengan maksudnya ya. Jadi bulat kosong semua. Lalu ya ini koefisien x-nya positif semua, kalau dikalikan hasilnya positif ruas terkanan. Karena pangkatnya ganjil semua, tanda berubah-ubah terus. Nah, gitu ya. Nah, kemudian lebih kecil 0 berarti ruas yang negatif yang kita pilih, yaitu yang antara min 1 dengan 4 dan di kiri min 11. Nah, jadi x lebih kecil daripada min 11 atau min 1 kecil x kecil 4, gitu ya. Nah, berikutnya adalah contoh ke-9. Bedanya apa dengan yang tadi? Masing-masing mereka atas sama bawah ada x-nya ya. Kalau tadi kan tidak, gitu ya. Nah, yang tadi itu pembilangnya nggak ada x-nya. Kali ini pembilang penyebut ada x-nya ya. Nah, sama seperti yang tadi solusinya, pindahkanlah ke kiri x kurang 3 per x tambah 1 untuk menjadikan 0 ruas kanan. Lalu kemudian samakan penyebut, ini disilang, x kurang 1 kali x tambah 1 adalah x kuadrat kurang 1. Kemudian ini disilang juga, x tambah 2 kali min x tambah 3 ini ya, hasilnya adalah min x kuadrat kurang x kurang 6 per x tambah 1 x tambah 2 kali x tambah 1 ya, lalu kurangkanlah x kuadrat kurang x kuadrat habis, min kali min positif x kemudian min 1 tambah 6 5, jadi x tambah 5 per x tambah 2 kali x tambah 1 lebih besar daripada 0. Nah, kemudian naikkan ke atas, x tambah 2 kali x tambah 1 kali x tambah 5 lebih besar daripada 0 ya. Nah, kemudian diletakkan dalam garis bilangan, min 5 dulu, baru min 2, baru kemudian min 1. Ruas terkanan positif, negatif, positif, negatif ya. Nah, lebih besar 0 berarti daerah ruas yang positif, yaitu yang ke kanan min 1 dan di antara min 5 dengan min 2 ya. Sehingga hasilnya adalah min 5 kecil x kecil min 2 atau x lebih besar daripada min 1. Ya, tidak pakai arsiran semuanya karena tidak ada sama dengan dalam pertidaksamaannya. Oke ya, demikianlah contoh-contoh dari pertidaksamaan pecahan.